spirit dan visi hijrah Nabi. Bagaimanapun sejarah yang sudah ditorehkan itu, sejarah hijrah yang sudah kita pelajari itu bukanlah sekedar peristiwa biasa, bukanlah sekedar momentum biasa, tetapi di dalamnya terkandung ajaran yang luar biasa hebat, sehingga kita bisa jadikan sebagai sumber inspirasi untuk melakukan perbaikan, melakukan upaya untuk memajukan peradaban. Namun ada baiknya juga kita sedikit memahami mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan hijrah dari Mekah ke tempat yang lebih dekat, kurang lebih 100 km, yaitu ke Taif, yang kondisi geografisnya lebih menguntungkan, sejuk, teduh, ya, banyak pepohonan gitu ya. Kalau ke Madinah jauh, kurang lebih 456 km dari Mekah. Padahal perjalanan ke sana itu memerlukan waktu yang cukup lama, kurang-kurangnya 1 pekan dengan naik kuda atau naik unta. Ajaran apa saja dan kisah-kisah menarik apa saja yang penuh inspirasi seputar hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini mungkin ada sebagian yang diketahui oleh kita dan mungkin sebagian ada yang tidak. Dan yang terakhir, bagaimana menjadikan ajaran atau nilai hijrah itu sebagai titik balik menuju khairul ummah, untuk khairul ummatin ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik, umat teladan yang senantiasa memainkan peran sebagai penyeru kepada kebaikan, berdakwah kepada yang ma'ruf, ya, mengajak kepada yang baik dan mencegah yang munkar. Dan bagaimana dari upaya kita mewujudkan menjadi khairul ummah itu kemudian bisa melahirkan hadarah mutaqaddimah, peradaban yang maju. Karena pada dasarnya Islam itu bukan semata-mata agama iman, bukan semata-mata ibadah, tetapi Islam itu adalah dinul hadarah. Islam itu adalah agama peradaban. Esensi dari peradaban itu adalah kita membangun dan memakmurkan diri kita dan umat ini secara mental spiritual, bukan semata-mata secara fisik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kaji dari segi linguistik, hijrah itu pada mulanya berarti berpisah. Berpisah itu berarti meninggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan rumah kita menuju tempat yang lain, ke masjid ini misalnya, ini merupakan hijrah dari segi bahasa. Dan bisa juga dari segi yang lain, misalnya dari segi psikologis. Hijrah itu misalnya berubah atau kita meninggalkan perkataan yang tidak baik menuju perkataan yang baik. Hijrahnya hati itu misalnya kita di dalam diri ini ada niatan-niatan yang tidak baik, kita urungkan dan kita buang jauh-jauh, lalu kita ganti dengan niat yang baik. Karena tidak jarang dalam perjalanan hidup manusia itu kemudian punya niat yang tidak baik, entah karena dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau oleh godaan setan. Hijrah dalam pengertian tersebut, pengertian berpisah tersebut antara lain dapat kita pahami dari ayat Al-Quran, wahjuruhunna fil maqaji, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Ayat ini berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memisahkan, untuk menghijrahkan anak-anak yang tadinya tidurnya bareng dengan orang tuanya, ayah ibunya. Kalau sudah mencapai akil balik harus pisah ranjang. Artinya keluar dari kamar yang biasa digunakan oleh orang tuanya tidur atau beristirahat. Tentu ada maksud-maksud tertentu ya, karena mereka ketika sudah menginjak usia balik itu tentu suasana
dan sekaligus kondisi psikologisnya sudah berubah. Di ayat yang lain ditemukan juga kata yang seakar dengan hijrah, yaitu mahjura, yang juga maknanya kurang lebih sama. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dihijrahi, ditinggalkan, diacungkan, tidak diacungkan, alias tidak dipedulikan. Jadi orang Islam yang tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mau ngaji, pada dasarnya dia sudah hijrah. Pada dasarnya dia sudah meninggalkan Al-Quran. Nah, hijrah yang seperti ini negatif maknanya. Tidak mengacungkan Al-Quran berarti meninggalkan atau mengabaikannya. Hati orang yang tidak mengacungkan Al-Quran itu berarti menghijrahi dan tidak memperhatikan lagi pesan-pesan Al-Quran. Atau dalam bahasa nanti diprediksi di akhir zaman nanti Al-Quran itu hanya tinggal tulisan. Artinya tulisannya ada, tetapi pemaknaannya kering. Umat Islam tidak lagi peduli terhadap Al-Quran. Itu juga termasuk kategori menghijrahi Al-Quran. Hijrah dalam pengertian yang lebih luas dan kontekstual dapat kita temukan misalnya dalam buku Kitab Ta'rifat yang ditulis oleh Al-Jurjani. Beliau mendefinisikan hijrah sebagai meninggalkan tanah air, negeri yang didominasi oleh orang-orang kafir, menuju negeri Islam. Definisi ini tentu didasarkan pada fakta bahwa Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu berarti meninggalkan tanah airnya. Nabi itu tempat kelahirannya jelas di Mekah, dan beliau meninggalkan kota itu karena ingin menyelamatkan dakwah Islam, ingin mewujudkan cita-cita agama Islam. Hijrah kemudian dimaknai berpindah atau bermigrasi baik secara fisik, psikis maupun mental spiritual dari suatu kondisi kepada kondisi yang baru. Oleh sebab itu hijrah sebetulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin selamanya berada di dalam rumah. Ketika kita meninggalkan rumah menuju satu tempat, pada dasarnya secara fisik kita sudah hijrah. Ketika kita berniat dari rumah pergi ke masjid ini untuk belajar, maka niatan untuk belajar itu sejatinya adalah proses hijrah yang mengantarkan kita nanti menjadi orang yang lebih baik. Dengan kata lain, spirit hijrah itu adalah perubahan positif dan konstruktif. Perubahan positif itu artinya kita ingin memanfaatkan ruang dan waktu, memanfaatkan umur dan kesempatan hidup ini untuk meraih hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi, spirit utama hijrah adalah perubahan positif dan konstruktif, perubahan gaya dan orientasi hidup menuju dan terus berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika waktu kita TK dulu sering mengucapkan atau sering diajari guru kita untuk menyatakan raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan seterusnya, itu berarti komitmen kita terhadap Islam itu adalah komitmen sepanjang hayat hidup kita, sepanjang hidup kita. Berarti kita harus terus-menerus hijrah, terus-menerus meninggalkan hal-hal yang tidak positif menuju yang positif atau menuju yang lebih baik. Oleh karena itu hijrah harus dimulai dari ketulusan hati. Hadis yang berkaitan dengan hijrah yang diriwayatkan secara mutawatir itu memang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nah, di sini ada penegasan bahwa hijrah yang melelahkan itu di masa ini pasti melelahkan, karena harus melintasi atau melalui perjalanan panjang 456 km kurang lebih. Kalau itu tidak niatnya ikhlas karena Allah,
Kalau niatnya hanya karena duniawi, maka itu akan sangat melelahkan dan akan membuat orang itu kecewa. Karena itu Nabi meluruskan agar hijrah itu dimulai dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita tulus, dengan kita betul-betul ikhlas berhijrah karena Allah, berhijrah karena menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, lalu diisi dengan melakukan hal-hal yang positif, niscaya kita akan terus berada di jalan Allah dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ridhonya. Dalamnya syirik. Perintah ayatnya adalah waruzza fahjur, dan perbuatan dosa dalam hal ini menyembah berhala tinggalkan. Karena memang dakwah Nabi di masa-masa awal itu lebih fokus kepada perubahan akidah dari akidah jahiliyah yang dipenuhi oleh kemusyrikan, kesyirikan menuju akidah tauhid. Oleh karena itu kita wajib, dan ayat ini tetap berlaku sampai sekarang, kita wajib menjauh, kita wajib menghijroi perbuatan-perbuatan dosa, khususnya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syirik ini yang menjadi penghalang, syirik ini yang menjadi penghambat kita menuju ridhonya. Kalau orang itu menyekutukan Allah, berarti dia menentang atau menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa visi hijrah Nabi? Apakah sekedar pindah saja dari Mekah ke Madinah? Tentu tidak. Visi hijrah Nabi adalah transformasi atau perubahan psikis, intelektual, mental, dan spiritual menuju khairul ummah. Kita akui bahwa selama Nabi berada di Makkah kurang lebih 13 tahun, umat Islam masih berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahkan menjelang perjalanan hijrah itu, umat Islam ditindas, umat Islam diembargo secara ekonomi, umat Islam dipersempit ruang geraknya, sehingga nyaris dalam beberapa tahun terakhir, terutama di tahun ke-13 kenabian, Nabi dan para sahabatnya sering mengalami kelaparan, kesulitan, dan seterusnya. Oleh karena itu hijrah tentu punya visi besar, yaitu mewujudkan umat yang terbaik, umat yang merdeka, umat yang berjaya. Ya. Dan dari khairul ummah itu tentu Nabi menginginkan umat Islam itu menjadi Islam atau menjadi pemeluk Islam yang wasati, yang moderat sekaligus modern. Moderat karena nanti di Madinah umat Islam itu menjadi penengah. Umat Islam khususnya Nabi menjadi juru damai dari dua suku bangsa Aus dan Khazraj yang selama ini terlibat konflik berkepanjangan, perang saudara terus menerus, dan kehadiran Nabi di Madinah antara lain untuk memediasi dan memoderasi mereka yang terus konflik. Setelah itu tentu visi besarnya adalah mewujudkan peradaban dan keadaban yang berkemajuan. Bagaimana terinspirasi dari ayat yang sangat populer, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, negeri yang adil makmur, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi hijrah bukanlah sekedar migrasi atau perpindahan fisik, tetapi merupakan transformasi yang dinamis dan progresif dalam rangka perubahan mindset, cara berpikir dari mindset jahiliyah yang dipenuhi kemusyrikan, kebiadaban, dekadensi moral, kemaksiatan, perangai, dan karakter yang negatif, menuju paradigma ilahi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang berkemajuan, Islam yang mendorong kita menjadi umat yang maju. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hijrah yang hakiki adalah transformasi mental spiritual dari sikap dan penghambaan terhadap semua tujuan, orientasi duniawi,
menuju penghambaan dan ketaatan yang otentik kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika kita melihat fenomena di dalam negeri kita misalnya, banyak orang yang menghalalkan segala cara, banyak orang yang menggarong ya uang rakyat dengan cara korupsi masif atau berjamaah, itu sejatinya masih mewarisi tradisi jahiliyah. Karena apa? Karena kita tahu masyarakat jahiliyah itu penyakitnya ternyata juga diwarisi dan masih tetap lestari di era modern. Penyakit masyarakat jahiliyah seperti dicatat dalam banyak buku sejarah. Yang pertama yaitu mengidap penyakit 5M. 5M, molly. Pertama maling. Bahasa kerennya sekarang korupsi. Apakah saat ini masih ada? Pasti masih ada dan semakin menggila. Berarti sebagian dari warga bangsa ini mentalnya masih mental jahiliyah. Itu baru satu. M yang pertama maling. Yang kedua minuman keras, miras. Indonesia ini termasuk surganya peredaran miras karena belum ada undang-undangnya secara tegas. Sehingga penjualan miras itu boleh dikatakan masih tergolong bebas di bandara, di hotel-hotel, di tempat-tempat pariwisata. Sudah banyak orang yang mabuk, orang yang dibawa pengaruh alkohol itu kemudian melakukan kekacauan, kegaduhan dan lain sebagainya. Itu yang kedua, minum. Yang ketiga, main judi. Main judi ini juga masih beredar luas di kalangan bangsa kita ini. Bahkan kota perjudian di Indonesia itu yang paling marak itu masuk DKI, terutama di tengah kota. Coba menurut Profesor Dadang Hawari, omset perjudian di Indonesia itu jumlahnya miliaran dalam sehari. Apalagi kalau ada event seperti Piala Dunia, banyak sekali di sana taruhan judi dan seterusnya. Selain daripada itu, yang keempat yaitu adalah madon. Kalau bahasa kerennya prostitusi, porno aksi. Dan ini juga masih menjadi bagian dari gaya hidup modern yang inginnya bebas, inginnya serba senang-senang dan seterusnya. Bahkan sebagian negara dunia itu salah satu destinasinya karena adanya kebebasan di bidang itu. Seperti di Thailand, Pattaya atau di mana gitu ya. Wisatanya adalah wisata seks. Bahkan Bali sebetulnya diakui secara jujur atau tidak, orientasinya juga ke sana. Dan ini termasuk penyakit jahiliyah yang merusak kehidupan umat manusia. Kemudian M yang kelima adalah mada. Bahasa sekarangnya narkoba, mengonsumsi zat-zat adiktif, zat-zat yang bisa membuat orang itu ketagihan dan ketergantungan sehingga akalnya rusak. Itulah beberapa penyakit jahiliyah. Ditambah lagi misalnya sebagian masyarakat jahiliyah itu juga punya anggapan bahwa bayi perempuan atau anak perempuan itu dianggap mendatangkan kesialan, kemalangan, tidak harus dibunuh. Maka tradisi membunuh dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan di masa jahiliyah itu menjadi hal yang biasa. Penyakit lainnya kalau mau ditambahkan adalah perbudakan. Di era jahiliyah perbudakan itu luar biasa. Tuan memperbudak budaknya sehingga mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Itulah beberapa penyakit jahiliyah yang tampaknya akan terus ada sepanjang masa. Oleh karena itu spirit hijrah, sebagaimana kita bisa petik dari sejarah itu adalah meninggalkan semua penyakit-penyakit masyarakat yang membuat orang itu menjadi tidak maju. Jadi hijrah bukan untuk memenuhi kepentingan egoisitas Nabi, misalnya ingin menyelamatkan diri, walaupun itu jelas Nabi hijrah juga dalam rangka menyelamatkan diri beliau, tapi yang lebih penting adalah menyelamatkan visi dan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Nabi memilih
perjalanan hijrah itu destinasinya kemana. Ada banyak fakta sejarah yang memperkuat sebuah tesis bahwa hijrah Nabi itu bukan kebetulan. Hijrah Nabi itu by design. Hijrah Nabi itu direncanakan sedemikian rupa. Namun akhirnya untuk mendapatkan lampu hijau hijrah itu tentu menunggu instruksi dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi hijrah bukan sekedar perintah agama saja, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana Nabi menata dan menatap masa depan Islam itu secara lebih positif. Jika memang Makkah itu tidak aman, tidak nyaman, tidak bisa menjadikan Islam itu berkembang pesat, maka pilihannya adalah hijrah. Nah, sebelum hijrah, Nabi sudah melakukan komunikasi, menggalang kekuatan dan membina komunitas Islam di Madinah melalui keputusan seorang dai muda yang pemberani namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mengapa Nabi mengutus ini? Karena pada tahun ke-11 ke-12 kenabian masih di Mekah, Nabi diam-diam merubah strategi dakwahnya. Kalau semula mendakwai kerabatnya itu susah, ditentang, dimusuhi, dilempari batu oleh Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Nabi melihat ada secercah harapan. Pada musim haji itu banyak orang-orang dari luar Madinah yang mengunjungi Mekah untuk berhaji. Kita tidak tahu seperti apa hajinya waktu itu, tapi tradisi mengunjungi Baitullah itu sudah terwujud sedemikian rupa. Nabi mendengar di Madinah ada dua suku yang selalu terlibat konflik dan peperangan berkepanjangan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Ternyata setiap musim haji perwakilan mereka itu tidak ada yang datang ke Mekah. Nabi kemudian secara proaktif mendatangi mereka di luar atau sebelum masuk kota Mekah, diajak dialog, diajak ngobrol, dan pada akhirnya sebagian mereka itu berbayat itu berjanji setia dan mau mengikuti Nabi, dan bahkan mereka menawarkan kepada Nabi agar Nabi bisa ke Madinah untuk menjadi mediator, untuk menjadi penengah konflik. Dengan kata lain, sebetulnya Nabi sudah mempersiapkan masyarakat yang siap dijadikan destinasi hijrah. Jadi sekali lagi, hijrah bukan secara kebetulan, tapi baik saja. Logika sederhananya, tidak mungkin Nabi itu bisa diterima di Madinah kalau masyarakatnya tidak seideologi, tidak seagama, tidak seiman. Pengalaman sebelumnya ketika Nabi hijrah ke Taif atau ketika Nabi berusaha berdakwah di kota Taif, baru masuk pintu gerbangnya saja Nabi sudah dilempari batu, Nabi sudah dicaci maki, dan seterusnya. Karena itu Nabi melihat bahwa Madinah ini menjadi tunas dan cikal bakal masyarakat Islam yang nanti bisa dihijrah. Ada fakta yang menarik, pada saat bai'ah Aqabah yang pertama itu hanya ada 13 atau sampai 15 orang yang masuk Islam. Lalu diutuslah Mus'ab bin Umair tadi ke Madinah untuk menjadi juru dakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ajaran-ajaran Islam dari Nabi, hadis-hadis dari Nabi. Dan alhamdulillah selama 1 tahun berada di Madinah, jumlah pemeluk Islam itu semakin bertambah. Pada bai'ah Aqabah yang kedua, tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, jumlah mereka itu sudah 80-an orang. Ini merupakan modal sosial yang luar biasa, karena inilah yang nanti akan menyambut kedatangan Nabi. Kalau Nabi itu ditolak di Madinah, mustahil warga Madinah itu kemudian menyambutnya dengan, kalau kita lihat film-film tentang hijrah gitu ya, sampai memanjat pohon kurma dan ingin melihat dari jauh apakah unta Nabi itu sudah mendekati kota Madinah atau belum. Mustahil mereka menyiapkan nyanyian atau menyiapkan lagu sebagai penyambut kedatangan Nabi. Qala al-badru alaina wajib al-syukru alaina, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa sekali lagi Nabi hijrah ke Madinah
karena memang Nabi sudah memiliki basis, sudah memiliki pendukung yang setia di kota Madinah. Fakta lain yang juga cukup menarik, mengapa kedua suku Aus dan Khazraj itu sangat mengharapkan kehadiran Nabi. Karena 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke sana, dua suku ini terlibat perang yang sangat melelahkan dan banyak memakan korban. Banyak tokoh-tokoh dari kedua belah pihak yang menjadi korban perang meninggal. Sehingga mereka mulai menyadari kalau perang terus-menerus nggak pernah selesai-selesai, kapan bisa membangun, kira-kira begitu. Kapan bisa hidup rukun? Maka Nabi sahabat masyarakat Madinah itu sangat mengharapkan kehadiran Nabi untuk bisa merangkul dan menyatukan semua komponen masyarakat Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini juga penuh dengan berbagai kisah-kisah menarik. Di antaranya adalah, dan ini nanti berisi pesan hijrah Nabi. Ada orang Arab Badui mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, informasikan kepada kami mengenai hijrah. Apakah hijrah itu menuju jalanmu di mana saja engkau berada, ataukah menuju suatu kaum tertentu, menuju suatu tempat tertentu pula, ataukah jika engkau telah tiada, hijrah sudah tidak ada lagi?" Pada saat ditanya seperti itu, Rasul terdiam sejenak karena beliau ingin mencerna dan memahami apa maksud dari pertanyaan itu. Setelah terdiam sejenak, Rasul kemudian menjawab, "Di manakah orang yang bertanya tadi?" Kemungkinan ini berada dalam satu kerumunan massa gitu ya. Salah seorang sahabat menunjukkan, "Ini dia ya Rasul," sambil nempuk atau sambil memegang pundaknya ya. Rasul lalu menjawab, "Hijrah itu esensinya adalah engkau meninggalkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun tidak tampak. Engkau melaksanakan sholat, membayar zakat, kemudian engkau berpindah meskipun engkau hanya meninggalkan kota." Jadi Nabi ingin menyederhanakan makna hijrah yang paling kontekstual dan cocok untuk masyarakat Arab Badui itu seperti apa. Jadi kata Nabi, kalau engkau sudah sholat, sudah puasa, sudah membayar zakat, sudah meninggalkan perbuatan keji, itulah hijrah. Jadi sesimpel itu Nabi memberikan jawaban. Meskipun pada akhirnya Nabi pindah tempat, pindah kota dari Madinah ke mana, itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting itu tadi, menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Itulah hijrah. Dalam kesempatan lain, Rasul pernah ditanya salah seorang sahabat, "Hijrah seperti apakah yang paling utama, wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Engkau meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Tuhan." Itulah hijrah. Jadi kalau kita tidak minum minuman keras, itu berarti kita sudah hijrah dalam hal minum. Kalau kita sudah menuntut Allah dengan baik, berarti kita hijrah dari membuka Allah. Gitu kan? Kalau kita sholatnya masih bolong-bolong, lalu kita berusaha untuk menetapi dan melaksanakan dengan sholat yang sempurna, yang lengkap, itu berarti juga sudah hijrah. Jadi hijrah itu merupakan ajaran yang sangat fundamental di dalam Islam, karena memang itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini harus terus hijrah. Kisah lainnya yang dapat kita petik adalah ketika Nabi hendak meninggalkan Mekah, itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Mengapa? Karena masyarakat Mekah saat itu, terutama para pembesar-pembesarnya, itu sudah mulai curiga. Mengapa umat Nabi Muhammad atau pengikutnya itu semakin hari semakin banyak yang nggak kelihatan. Usut punya usut, mereka berkesimpulan mereka sudah meninggalkan kota Mekah, sudah pergi menuju Madinah. Yang tersisa yang waktu itu belum hijrah karena masih menunggu instruksi dari Allah, itu tinggal Nabi, keluarga Abu Bakar. Jadi Abu Bakar anaknya laki-laki Abdullah dan anak perempuannya Asma, kemudian pembantunya Amir bin Fuhairah, kemudian Umar bin Khattab. Gak banyak.
Maka mereka menggelar rapat, kira-kira rapat darurat gitu ya. Bagaimana ini supaya Muhammad tidak bisa keluar dari Mekah dan kalau perlu ditangkap atau dibunuh. Dalam rapat itu disepakati dua hal saja pilihannya, ditangkap hidup atau dibunuh. Oleh karena itu di malam Nabi itu hijrah, semua pasukan elit kaum kafir Quraisy itu dikerahkan. Abu Jahal, Abu Lahab memberikan iming-iming hadiah 100 unta bagi siapa saja yang dapat atau berhasil menangkap Nabi atau membunuh. Tentu hadiah ini menggiurkan karena 100 unta itu tidak kecil ya. Kalau unta itu dihargai 20 juta saja, apalagi sampai 30 ya. Rata-rata itu harganya sekitar 30 juta. 30 kali 100 itu sudah 3 miliar. Siapa yang didarinya dapat uang 3 miliar ya, saat itu. Oke. Di saat mereka sudah mengepung, sudah dari sore itu bersiap siaga di luar rumah Nabi, kalau dia keluar ditangkap kira-kira begitu. Ya Allah menurunkan mukjizatnya. Mereka yang mengepung itu tertidur pulas. Bahkan ketika Nabi keluar dari rumah lalu mengambil pasir menaburkan ke mereka, mereka semakin pulas. Sehingga pada keesokan harinya saat mereka bangun, mereka menggedor pintu Nabi dan mendapatinya Nabi sudah tidak ada. Ketika ada seseorang yang tidur di atas ranjang Nabi dan memakai selimut Nabi, ini sesuai dengan instruksi Nabi. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib, begitu disingkap selimutnya, mereka terperangan. Ternyata bukan Nabi, ternyata Ali yang ditugasi untuk menggantikan tempat tidur Nabi. Apa yang terjadi? Mereka menjadi lebih panik lagi. Diinstruksikan oleh Abu Jahal supaya pasukan ini disebar ke seluruh penjuru untuk mengejar dan untuk bisa menangkap Nabi. Nabi kemudian ketika keluar dari rumahnya itu menuju rumah Abu Bakar dan mengadakan koordinasi singkat. Berbagi tugas, Nabi dan Abu Bakar segera meninggalkan rumah menuju arah selatan dari Mekah. Ini sebuah strategi yang luar biasa. Kalau mereka tahu bahwa Nabi itu akan ke Madinah, kan mestinya mereka terkecoh ke arah utara. Ya, lalu Nabi dan Abu Bakar menginstruksikan agar anak-anaknya berbagi tugas. Ada yang tugasnya mengembala binatang ternak, kambing, unta, itu diberikan kepada pembantunya. Anaknya Abdullah ditugasi untuk menjadi mata-mata untuk mencari informasi pergerakan lawan, sementara adiknya Asma binti Abu Bakar ditugasi untuk menyiapkan perbekalan logistik makan minum Nabi, bahkan memerah susu juga untuk keperluan Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika berada di Wasl atau transit di sana selama 3 hari 3 malam, pada suatu hari ada saja dari pasukan elit yang mengejar hadiah tadi menghampiri atau sampai di Wasl. Wasl itu perjalanan dari bawah sampai atas itu perlu waktu 3 sampai 4 jam, jauh dan cukup tinggi. Tapi mereka sampai juga karena juga ingin mengejar dan mendapat hadiah. Namun Allah lagi-lagi menurunkan mukjizatnya. Apa yang diturunkan? Ada pasukan laba-laba yang membuat sarang di mulut gua, ada burung yang berkicau dan membuat sarang di situ. Lalu kanan kiri juga Allah tumbuhkan pertumbuhan atau pepohonan yang membuat mereka terkecoh. Bahkan mereka yang sudah melompat ke mulut gua itu ragu dan waktu mustahil di dalamnya ada manusia. Karena apa? Karena di mulut gua itu sudah penuh dengan sarang laba-laba. Di kanan kirinya ada sarang pohon dan banyak burung berkicau. Kalau andaikan di dalamnya ada orang, mestinya, nah ini menurut pikiran mereka ya, mulut gua itu sudah rusak sarangnya gitu ya. Kemudian mungkin nggak akan banyak burung-burung berkicauan di situ. Singkat cerita, ketika ada salah seorang dari mereka itu melompat ke mulut gua, dari bawah Abu Bakar melihat. Bahkan
Bahkan kemungkinan ini menurut perkiraannya Abu Bakar, dirinya juga bisa dilihat dari atas. Namun mungkin Allah samarkan sehingga tidak bisa melihat. Di saat itulah Abu Bakar merasa bersedih sedemikian rupa karena khawatir gara-gara dirinya bisa dilihat orang, nanti ketangkap, nanti bisa dibunuh. Tapi lagi-lagi Allah menurunkan mukjizatnya, menenangkan hati Abu Bakar. Pada saat menangis tadi itu, tetesan air matanya mengenai Nabi yang saat itu sedang istirahat dan kemudian terbangun. Nabi bertanya, apa gerangan yang membuatmu menangis sedemikian rupa? Mengapa kau begitu bersedih? Lalu turunlah ayat yang sangat populer, la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini turun untuk menenangkan hati Abu Bakar yang mengalami kegelisahan dan kegundahan yang begitu hebat. Lalu Abu Bakar merasa tenang karena seperti di dalam ayat itu, apa yang kau sangka kita ini hanya berdua, ketahuilah ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa ini atau kisah ini menunjukkan bahwa siapapun yang menolong agama Allah, sebagaimana Nabi dan para sahabatnya itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ada kisah menarik juga dalam perjalanan Nabi setelah transit dari Gua Sur, yaitu ada seorang penunggang kuda yang sangat pandai, sangat mahir, namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini tidak hanya sekedar penunggang kuda yang hebat, tapi juga dia pandai mencari informasi. Jadi dalam perjalanan dia menuju atau mau menangkap Nabi, dia tanya warung di sebelah sana sini gitu ya, apakah tadi ada orang dengan ciri-ciri lewat sini. Akhirnya dapat informasi bahwa belum lama ada 2 atau 3 orang yang menunggang unta mengarah ke Madinah. Akhirnya dikejarlah oleh Suraqah tadi. Dan yang menarik adalah bahwa ketika Suraqah itu sudah hampir memenggal leher Nabi, sudah berada di belakangnya persis, kuda yang ditunggangnya itu terperosok ke dalam lautan pasir. Ya, jadi kalau mobil sudah masuk ke tangan yang mengukur kan nggak bisa jalan. Ini kuda terperosok ke dalam lautan pasir, sehingga orangnya juga itu nyungsep di situ. Yang semula berniat untuk membunuhnya, malah kemudian minta tolong kepada Nabi agar diangkat dan bisa melanjutkan perjalanan. Nabi pun, ini menunjukkan akhlak beliau yang luar biasa luhur. Nabi pun bersedia menolong orang yang mau membunuhnya atau menangkapnya. Dimaafkan dan disuruh kembali ke Mekah. Dibilang kepada Suraqah, wahai Suraqah, pulanglah kamu ke keluargamu menunggu, gitu ya. Lalu dia begitu balik ke arah Mekah, baru 100 meter kurang lebih, dia ingat 100 unta. 100 unta ini tidak lama lagi akan menjadi miliknya. Akhirnya dia putar balik, ngejar lagi. Begitu dekat di belakang Nabi persis, lagi-lagi kuda dan dirinya terperosok ke dalam lautan pasir. Manggil Nabi, manggil Abu Bakar, minta tolong lagi, ditolong lagi. Coba bayangkan, sambil bawa pedang. Andaikan Nabi itu pendendam, andaikan Nabi itu orang yang orang ini macam-macam, ini sudah bisa dipenggal oleh Nabi, tapi Nabi tidak melakukan itu. Ditolong lagi, balik lagi 100 meter ke arah Mekah. Ingat lagi hadiah yang ditawarkan oleh Abu Jahal. Dia putar balik sekali lagi, putar balik lagi untuk mengejar Nabi. Dan kasus yang ketiga juga yang sama juga menimpa Suraqah bin Malik. Minta tolong lagi, dan kali ketiga beliau mungkin sudah malu hati, tidak mengulangi lagi upaya untuk mendapatkan hadiah 100 juta. Dan akhlak Nabi yang luar biasa itulah kemudian menjadikan Suraqah yang tadinya musuh, yang tadinya lawan, menjadi kawan. Ketika sampai di Mekah,
dan kemudian dia menyampaikan apa yang dialaminya kepada pemimpin mereka Abu Jahal, mereka ulang-ulang caci maki Suraqah. Dasar Suraqah ini apa gitu ya, tinggal memenggal saja tidak mampu, tidak sanggup. Akhirnya Suraqah bercerita, andaikan kalian tahu betapa luhur akhlak Nabi, betapa baik beliau itu, pemaaf, penolong, tidak berdendam dan seterusnya, niscaya kalian tidak akan melakukan seperti yang kalian lakukan saat ini. Jadi saat itu Suraqah sudah menjadi juru bicara Nabi, sudah mendakwai mereka. Dan betul ketika nanti terjadi Fathu Mekah, Suraqah ini termasuk yang menyongsong kehadiran Nabi dan menyatakan masuk Islam. Itulah peristiwa hijrah yang luar biasa dan sekali lagi banyak mengandung pesan yang positif. Hijrah pada dasarnya juga membentuk pribadi yang hebat. Mengapa demikian? Karena para sahabat Nabi ini, baik yang mendampingi seperti Abu Bakar atau yang menggantikan posisi tidur Nabi seperti Ali bin Abi Thalib maupun jawara Mekah saat itu Umar bin Khattab, ini betul-betul dididik oleh Nabi menjadi pribadi yang hebat dan tangguh. Mereka memiliki keberanian yang tinggi, mereka mau berjuang berdakwah bersama Nabi hingga titik darah penghabisan. Selain itu, hijrah juga mengedukasi pentingnya bersinergi dan berkolaborasi. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa pada saat melanjutkan perjalanan dari transit di Gua Sur ke Madinah, Nabi itu berkolaborasi. Nabi itu bekerja sama dengan orang lain yang beda agama. Dalam hal ini Yahudi. Ada seorang Yahudi namanya Abdullah bin Quraisy Al-Laythi. Dia ditunjuk dan dipercaya oleh Nabi menjadi pemandu jalan, karena Nabi kan belum pernah ke Madinah. Ya. Orang ini tahu kondisi geografis Arab Saudi, tahu mana jalan yang berliku dan mana jalan yang aman, jalan yang tidak aman, sehingga ditunjuk oleh Nabi. Dalam perjalanan itu Nabi juga kemudian mendapatkan tambahan pasukan kira-kira seperti itu. Jadi selain dengan Abu Bakar juga dengan Abdullah bin Quraisy Al-Laythi berbicara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari peristiwa hijrah ini sekali lagi kita bertekad untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, agama yang menjadikan umatnya itu sebagai khairul ummah. Dan di dalam banyak hal narasi tentang khairul ummah ini dimulai misalnya dengan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Oleh karena itu menjadi khairul ummah itu harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Umat yang terbaik itu menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, adalah umat yang selalu belajar dan membelajarkan Al-Quran. Diungkapkan dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Di hadis yang lain dinyatakan umat terbaik itu dapat diharapkan kebaikannya dan paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin tampil sebagai khairul ummah, maka kita harus bisa memberi nilai plus, memberi nilai manfaat. Dan kemanfaatan itu sangat bergantung kepada kompetensi diri kita. Kalau seseorang itu profesinya guru, maka kebaikannya itu antara yang terletak pada ilmunya, pada layanan pendidikan. Di hadis yang lain juga dinyatakan bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah, ya, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberikan kepada orang yang lain, pada manfaat pada orang yang lain. Di hadis yang lain juga dinyatakan bahwa umat terbaik
terbaik adalah umat yang berkinerja baik, yang punya dedikasi dan kontribusi baik, dan usianya produktif. Usianya produktif artinya usianya itu mendatangkan kemanfaatan. Di dalam hadis dinyatakan khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Jangan sampai sebaliknya usianya panjang, kinerjanya atau perbuatannya buruk. Oleh karena itu sekali lagi menjadi khairul ummah itu disyaratkan kita menjadi pribadi yang baik dulu. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang baik, insya Allah kita bisa memperbaiki. Insya Allah kita bisa menularkan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, ada 6 pilar khairul ummah yang ditegakkan oleh Nabi ketika membangun kota Madinah. Jadi sekali lagi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata pindah, tapi juga melakukan gerakan dakwah dan perubahan. Yang pertama, menetapkan visi khairul ummah dengan berubah nama Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi umat yang baik itu umat yang punya visi jelas. Yasrib itu makna leksikal atau bahasanya itu artinya binasa, celaka. Oh, ini nama nggak bagus, nggak memberi pengharapan positif. Maka Nabi berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu sendiri artinya adalah kota berperadaban maju, kota yang maju, dan munawwarah yang diterangi atau disinari, diberi cahaya oleh Allah. Oh, ini luar biasa menjadi visi. Maka kalau nanti mempunyai anak, mempunyai atau ada perkampungan baru, berilah nama yang mencerahkan. Jangan nama misalnya sulit air, gitu ya. Kalau jangan air betul-betul sulit. Atau nama yang lain, misalnya suka miskin. Kalau suka miskin maknanya sering menyantuni fakir miskin, ya bagus. Tapi kalau suka miskinnya itu konotasinya pengennya hidup miskin terus, ya nggak bagus. Jadi banyak nama-nama yang sebetulnya tidak baik. Ya, karena itu Madinah juga punya nama lain, yaitu Al-Marhumah, yang artinya disayangi. Nah, itu nama yang positif. Yang kedua, membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai pusat komunikasi, persatuan dan persaudaraan umat. Jadi khairul ummah itu basisnya di masjid. Mengapa? Karena masjid itulah dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, selain menjadi tempat ibadah. Yang ketiga, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, dipersaudarakan karena mereka dilandasi oleh keimanan yang sama, akidah tauhid. Yang keempat, merumuskan piagam atau undang-undang Madinah yang disebut dengan Mitsaq Al-Madinah. Undang-undang ini mengatur bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meskipun berbeda keyakinan. Dan undang-undang ini antara lain untuk mengikat agar warga selain Muslim seperti Yahudi, Nasrani itu tunduk kepada kepemimpinan Nabi. Mereka mau menjaga keamanan, menjaga stabilitas kota Madinah. Bahkan mereka diminta oleh Nabi, seandainya kota Madinah diserang oleh musuh dari luar, maka semuanya harus kompak membela, mempertahankan kota Madinah sampai titik darah penghabisan. Yang kelima, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Dilakukan antara lain dengan memberdayakan dan menghidupkan pasar rakyat Madinah. Para pebisnis, para saudagar kaya seperti Utsman dan Abdurrahman bin Auf diminta secara khusus oleh Nabi untuk menghidupkan pasar rakyat tadi. Yang keenam, menegakkan sistem hukum dan peradilan untuk semua warga masyarakat secara benar, adil, tanpa diskriminasi. Karena apa? Karena tegaknya suatu masyarakat antara ditentukan oleh tegaknya keadilan hukum di bidang hukum. Pertanyaannya kemudian, bagaimana bisa menjadi khairul ummah? Nah, menurut B.J. Habibie, ada 5 kelemahan yang menjadi faktor penghambat kebangkitan umat atau umat Islam ini belum berhasil sampai sekarang. Yang pertama, sebagian dari umat kita ini masih lemah akidah. Akidahnya itu masih sangat rawan dipengaruhi oleh yang lain. Sangat rawan ditukar dengan satu-satu sido. Yang kedua, lemah ilmu, bodoh, lemah akhlak, kemudian lemah fisik,
sakit-sakitan dan lemah harta, kemiskinan. Oleh karena itu menjadi khairul ummah mengharuskan kita untuk meneguh kokohkan akidah tauhid, terbebas dari syirik, dari TBC, penyakit TBC, tahayul, akhurafat dan lain. Karena itu bisa merusak tatanan kehidupan. Yang kedua, menguasai sains dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman supaya ilmu dan teknologinya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak umat manusia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas amal ibadah yang membuahkan akhlak yang mulia. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan dan ketahanan pangan. Jangan semuanya serba impor. Jangan sampai petani kita ketika mau panen impor beras digalakan sehingga harga beras jadi jatuh. Rakyat kemudian menjadi menjerit, menangis gara-gara kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang kelima, memajukan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Di Madinah nanti mewajibkan membayar zakat di samping sedekah dan lain sebagainya. Itu artinya nanti ingin tatanan sosial ekonomi itu betul-betul ada keseimbangan, betul-betul ada balances, ada keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Selama ini kan kenyataannya yang terjadi sebaliknya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti lagunya Roma Irama. Selain itu ada 3 lemah lainnya yang juga menjadi penghambat kebangkitan dan kekuatan Islam. Pertama, lemahnya kemauan, merasa tidak mampu, tidak percaya diri dan merasa rendah, sehingga dipikir serba ke barat-baratan, serba kalau bahasa sekarang serba hutang. Itu kan berarti tidak mampu berdikari. Kita patut memberi apresiasi terhadap misalnya negara Irak, terlepas dari pilihan keagamaan. Irak ini termasuk negara yang mandiri secara ekonomi, meskipun diboikot dibantu oleh Amerika, tetapi ketahanan pangan di dalam negerinya dan ekonominya itu menjadi bagus, solid. Yang kedua, lemahnya kemampuan, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga tidak mampu berbuat banyak. Sebab era modern ini menghendaki kita punya penguasaan ilmu dan teknologi yang canggih. Yang ketiga, lemahnya daya saing. Kita tidak mampu bersaing karena posisi kita ini rendah, kompetensi kita ini dianggap kurang. Makanya kita tahu untuk bisa membangun IKN itu perlu tenaga asing. Itu berarti dalam tanda petik kita diperlakukan atau kita masih dianggap belum pintar, kita masih dianggap kalah saing dengan mereka. Banyak tenaga asing yang justru menjadi menjadi pengaruh dalam pembangunan sosial ekonomi kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, spirit hijrah ini sekali lagi harus diniati untuk mengantarkan kita menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik, yang memiliki kepemimpinan yang baik, dan kita berharap ada perubahan kepemimpinan di masa yang akan datang agar negara kita ini terbebas dari penjajahan oligarki, dari penjajahan aset dan asing yang membuat ekonomi kita semakin semrawut, semakin tidak karu-karuan, dan kita menjadi mayoritas yang berfungsi minoritas. Sementara yang lain minoritas tapi menguasai dan mendominasi yang mayoritas. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini menggugah kesadaran kita semua bahwa ajaran hijrah yang diteladankan oleh Nabi tetap relevan bagi kehidupan kita dalam rangka mewujudkan khairul ummah, untuk khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau tanya jawab, masih ada waktu. Terima kasih. Alhamdulillah.